Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priscilla Palumpun dengan NIM 122370143 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Di pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi minggu kedua dalam mata kuliah Valuasi Tambang yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadilah, STMT. Nah, dalam minggu kedua kali ini, kita dijelaskan kembali mengenai apa itu valuasi. Jadi valuasi itu merupakan pandangan kita terhadap menilai sesuatu hal. Nah, akan tetapi dalam menentukannya kita juga melihat ataupun memperhatikan kualitasnya. Dalam valuasi tambang terdapat resiko investasi yang tinggi. Itu terdapat dari mulai tahap eksplorasi sampai tahap studi kelayakan. Nah, apa sih parameter keekonomian yang digunakan? Jadi dalam valuasi tambang terdapat parameter yang digunakan. Yang pertama ada asumsi harga jualnya, lalu yang kedua ada tingkat suku bunga pinjamannya, lalu yang ketiga ada diskon rate-nya, terus yang keempat ada porsi pendanaan, dan juga yang kelima ada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, dalam investasi yang dijelaskan, itu juga terdapat rincian kebutuhan invest untuk pendanaan kegiatan yang dimana dimulai dari eksplorasi hingga akhir, dimana hingga tahap penjualan. Nah, lalu terdapat juga perkiraan biaya modal. Jadi dalam valuasi tambang, biaya modal untuk mengoperasikan sebuah tambang itu bergantung pada beberapa isu. Yang pertama terdapat jenis mineralnya, lalu yang kedua terdapat metode penambangannya, lalu yang ketiga itu terdapat infrastruktur yang ada, lalu yang keempat itu terdapat sumber air dan listrik. Lalu yang kelima itu ada topografi, yang dimana di situ dilihat bagaimana medan dan ketersediaan area untuk fasilitas tambangnya. Lalu yang terakhir itu ada cuaca atau iklimnya. Jadi kita juga memperkirakan bagaimana cuaca atau iklim yang akan berlangsung atau yang akan terjadi. Nah, dalam penambangan juga terdapat estimasi biaya penambangan. Jadi terdapat dua jenis metode penambangan, yaitu ada surface mining dan juga underground mining. Di mana dalam surface mining, biaya penambangan yang kita perhatikan itu ada 4. Yang pertama ada target produksi, yang kedua ada stripping ratio, yang ketiga ada profil jalur angkut atau itu seperti biji atau waste. Terus yang keempat itu ada estimasi powder factor. Nah, lalu pada metode penambangan yang kedua, yang dimana itu merupakan underground mining, estimasi biaya penambangan yang diperhatikan itu yang pertama ada desain area kerja underground, lalu yang kedua ada menghitung biaya alat, pekerja, persediaan untuk produksi dan juga operasi. Lalu yang ketiga ada menerapkan biaya peralatan, upah gaji, dan persediaan ke parameter biaya untuk estimasi modal dan biaya operasi. Lalu yang terakhir itu ada membandingkan estimasi biaya terhadap ekspektasi pendapatan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai materi minggu kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.